Kita akan segera mulai. Iya, sudah. Bapak-bapak, mohon bisa formasinya bisa melingkar ke sini. Pak Heri, Pak tenang saja. Ibu-ibu bisa menghadap kemari semuanya. Kita akan segera mulai insya Allah. Om Peta, Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mendatangkan kita semuanya ke Masjid Westol di sini dalam rangka thalabul ilm. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Sebelum pengajian kita mulai, saya boleh tanya ke Mbak Tati. Mbak Tati, yang acara hari Ahad bahasa Arab masih jalan untuk ibu-ibu? Jam berapa ya? Ada ya? Oh, 4:30, karena Bu Ade akan memberikan materi Fiqhun Nisa insya Allah. Karena saya tidak tahu saat itu bahwa Mbak Tati ada acara di sini, sehingga saya pikir masih kosong di jadwal di sana juga tidak tertulis. Jadi saya bilang, oke, kalau gitu ambil hari Ahad aja. Tapi insya Allah jamnya jam 2:30, jadi tidak bertabrakannya insya Allah ya. Jadi insya Allah bisa sambung lah insya Allah. Kalau memang Mbak Tati boleh itu kita umumkan, nanti kita umumkan, sehingga nanti ibu-ibu terutama yang tidak suka belajar dengan bercampur dengan laki-laki bisa memilih untuk datang hari Ahad insya Allah. Boleh? Oke deh, Pak Adi nanti kita umumkannya insya Allah. Dan kalau itu gratis. Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini yang akan memberikan materi ini dadaan, kalau bahasa Jawanya itu mendadak, itu Ustadz Abu insya Allah. Baru saja kita belajar tahsin, baca Al-Quran, dan ternyata Pak Abu tertarik untuk memberikan tafsirnya. Untuk itu mari bersama-sama kita dengarkan, semoga kita bisa mendapatkan ibroh pelajaran dan nasihat-nasihat agama dari beliau insya Allah. Silakan Pak Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya orangnya di sini semua kan? Saya bergeser aja ke sini semua. Saya menghadap ke Oh, ada itu. Sini miring apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajrun hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Jumat malam rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini saya seperti biasa sebagai shooting driver ya, supir tembak. Jadi kalau nggak ada yang datang saya yang ngisi gitu. Itu namanya shooting driver ya.
Alhamdulillah. Malam ini saya tidak akan membahas tafsir, Pak Bambang, seadanya aja ya. Saya barusan mendownload sebuah kitab yang agak menarik dari biasa yang gratis dari 4Share itu. Judulnya adalah At-Takhwif Minan Nar. Takhwif itu dari kata khauf ya. Apa itu khauf? Takut ya. Takut dari api neraka. Bapak-bapak, ada yang tidak takut dengan api neraka? Ada nggak orang yang tidak takut dengan api neraka? Ya. Salah satu bagian dari keimanan kita adalah iman kepada yang gaib ya. Rukun iman di antara adalah iman kepada yang gaib. Di antaranya termasuk iman kepada surga dan iman kepada neraka. Semuanya gaib ya. Tidak kelihatan. Mungkin orang yang tidak percaya agama, apa ada apa itu neraka? Neraka itu enggak ada ya. Tidak ada itu neraka, tidak ada itu surga. Kalau kita mati ya mati aja. Seperti matinya kambing atau matinya sapi gitu ya. Tapi naudzubillah, dalam Islam kita diajarkan bahwa kita harus berkeyakinan bahwa neraka itu ada dan surga itu ada. Dan salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita adalah agar kita senantiasa takut dengan neraka. Kalau kita takut dengan neraka, kalau kita takut dengan harimau, bagaimana caranya Om Peta takut dengan harimau? Lari menjauh ya. Begitu juga dengan neraka, menjauh dari api neraka, bukan lari setiap hari latihan lari. Tapi kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang membuat kita terjerumus ke dalam neraka. Doa yang sangat terkenal, saya yakin Bapak Ibu semuanya sangat ingat ya. Apa itu kata Rasulullah SAW? Semua manusia itu harus merasa takut kepada neraka, dan doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ujungnya wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami di dunia hasanah. Apa hasanah? Kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan. Yang terakhir waqina adzabannar, dan peliharalah, hindarkan kami dari adzabannar. Azab, siksa api neraka. Ini doa yang selalu harus kita ungkapkan ya. Sudah saya sering jelaskan bagaimana pedihnya, dahsyatnya siksa api neraka. Dalam kitab ini karangan Al-Hafidh Ibnu Al-Faraj Zainuddin Abdurrahman Ibnu Ahmad Ibnu Rajab Al-Hanbali Al-Baghdadi. Buku ini agak tebal, sekitar 288 halaman, tapi saya akan langsung tamatkan saja ke bab terakhir aja Pak Bambang, karena ini cuma sekali kan. Saya langsung ambil bab terakhir aja. Ya, langsung conclusion ya. Fi dzikri sifati ahli nar wa asnafihim wa aqsamihim, tentang sifat-sifat penghuni neraka supaya kita jangan mendekat ya. Wa asnafihim, dan kategorinya, dan aksam, dan jenis-jenis atau golongan orang yang termasuk api neraka. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uridu alayya awwalu thalathatin yadkhuluna jannah. Kata sabda Rasulullah SAW melalui Abu Hurairah, dijelaskan uridu alayya, kata Rasulullah SAW, diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah SAW, awwalu thalathatin yadkhuluna jannah. 3 kelompok pertama yadkhuluna jannah, yang akan masuk apa jannah? Surga. Wa awwala thalathatin yadkhuluna nar, dan juga 3 orang kelompok yang akan pertama kali masuk ke an-nar, neraka.
Kita sudah pernah sering mendengar ya, siapa orang yang pertama kali akan masuk surga? Orang, bukan kelompok. Siapakah orang yang pertama kali membuka masuk surga? Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun Rasul itu dan Rasul terakhir, bungsu, tetapi yang pertama kali masuk surga bukannya yang cikal, yang Nabi Adam, bukan yang tengah, tapi Rasulullah SAW. Begitu juga umatnya. Umat para nabi yang pertama kali akan masuk surga adalah juga umat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok umat Rasulullah SAW yang terakhir begitu ya Bambang ya. Dari orang umat Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, aku ditunjukkan, Allah menunjukkan kepada aku 3 kelompok yang pertama kali akan masuk surga dan juga 3 kelompok yang akan pertama kali masuk neraka. Fa amma awwalu thalathatin yadkhulunal jannah, adapun 3 kelompok yang akan pertama kali masuk surga siapa aja? Kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah fasyahid. Syahid. Apa itu syahid? Dari kata apa itu syahid? Syahada. Kita suka bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Apa itu syahid? Syahid artinya yang menyaksikan, yang meyakini ya. Yang menyaksikan, yang meyakini kebenaran agama Allah. Di antaranya melalui yang sering kita dengar adalah fisabilillah, ketika berperang di jalan Allah ya. Bagaimana para sahabat misalnya yang tidak takut dengan musuhnya karena mereka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita dengar. Yang kedua, mungkin enggak sekarang syahid masih ada? Mungkin saja. Ya, misalnya di dalam agama Islam dijelaskan bahwa Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab suci yang isinya mengandung ayat-ayat tentang perang. Kitab-kitab suci yang lain tidak ada. Ya. Orang-orang yang non-muslim yang tidak suka dengan Islam, mereka mengatakan tuh kan, Islam itu agama kekerasan. Buktinya di Qurannya ada ayat tentang perang. Di Bible nggak ada ayat tentang perang. Di Bible isinya tentang cinta dan kasih sayang. Tidak. Padahal kenyataannya, kalau kita lihat sekarang, umat mana yang lebih banyak perangnya, umat Islam atau non-Muslim yang suka perang, nyerang ke sana kemari? Statistik menunjukkan yang banyak menyerang itu non-Muslim. Yang perang di Irak, di mana yang nyerang semua itu kan bukan orang Muslim kan? Justru orang Islam karena tahu ada aturannya, dalam Quran jelaskan kita tidak boleh berperang kecuali kalau diserang dan lain sebagainya, sehingga kita mempunyai aturan. Jadi yang pertama adalah asyahid. Kelompok yang pertama adalah asyahid. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ada amani. Apa itu amani? Angan-angan. Umpamanya misalnya angan-angannya ingin jadi gubernur lah, kalau jadi bupati satu level dengan dulu orang tuanya, lebih sedikit lah naik. Atau misalkan jadi menteri nanti ya, kalau nggak jadi menteri kabinet ya jadi menteri kecamatan gitu ya. Nah, dan itu biasanya wajar kalau ada orang hidup memiliki angan-angan, itu wajar ya. Makanya ada peribahasa, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tapi ternyata orang-orang yang sudah mati juga itu mereka juga memiliki angan-angan. Di antaranya, kalau orang soleh, di antaranya dia tuh ingin kembali hidup ke dunia agar Allah memberikan kesempatan untuk hidup di dunia. Untuk apa? Di antaranya satu, agar dia bisa kembali melaksanakan, kalau dia diberi waktu lalu untuk hidup ke dunia, misalnya 5 menit saja, agar dia bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ini orang sudah mati ini. Di antaranya juga orang yang syahid, yang sudah mati syahid, kemudian dia mengangan-angan, aku ingin hidup lagi ke dunia. Untuk apa? Ternyata dia ingin syahid lagi 10 kali lagi. Kenapa kok
Kau sudah syahid, kenapa ingin sebut lagi? Ternyata dia sudah tahu, sekali syahid saja sudah tahu seperti ini kata Allah. Glad tidingnya ya. Dan dia akan diberikan surga Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Dia sudah, waduh sekali aja segini. Udah kalau bisa saya mau 2 kali 3 kali deh kalau gitu. Ya. Itu yang pertama syahid. Yang kedua, golongan kedua, yang pertama masuk surga adalah abdun mamluk abkun la yusghiluhu rizqud dunya an ta'ati rabbih. Yang kedua adalah abdun mamluk, seorang hamba. Mamluk itu kalau kita mah yang memiliki jabatan seperti raja dan sebagainya ya, seorang pejabat, mungkin juga termasuk orang yang kaya. La yusghilhu rizqud dunya an ta'ati rabbih. Tetap dia seorang pejabat, seorang raja, seorang presiden, seorang yang sangat sibuk. Yang sekretaris pribadinya aja misalnya 25 misalnya. Tetapi dengan segala kesibukannya, la yusghilahu rizqud dunya an ta'ati rabbih. Segala kesibukan dunianya tidak pernah mengganggu dia untuk apa? An ta'ati rabbih. Tidak mengganggu ketaatan dia, ibadah dia kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya singkat saja karena bahasan tentang neraka yang akan difokuskannya. Wa faqirun muta'afifun dzu 'ayalin. Orang fakir, orang miskin tapi muta'affif. Apa itu muta'affif? Ifah. Ada anak tadi namanya Ifah ya. Apa itu Ifah? Ifah itu memiliki jaga dignity ya. Saya boleh miskin, tapi saya masih punya tenaga, masih punya kekuatan. Saya lebih baik saya bekerja untuk orang lain dengan tangan saya sampai kapalan daripada saya meminta-minta. Itu namanya. Itu namanya fakir muta'affif ya. Orang fakir tapi yang memiliki harga diri. Ya. Kita sering di TV itu ada seorang nenek-nenek tua yang dia bekerja memecahkan batu di gunung sambil puasa. Saya pernah lihat di TV ini, saya belum puasa itu ya. Batu yang besar di gunung dia jual, mungkin berapa dapatnya 1 kubik batu itu misalnya, mungkin hanya berapa ribu rupiah saja. Tapi dia rela dikerjakannya karena dia tahu fakirun muta'affif, orang fakir, orang miskin tapi yang memiliki harga diri, yang tidak mau menyerah dengan keadaan, tidak mau mudah-mudahnya menegah tangan untuk meminta-minta belas kasihan orang lain, termasuk 3 kelompok orang pertama yang akan pertama kali masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan langsung ke bahasan yang ketiga, wa awwalu thalathatin yadkhuluna nar. Yang pertama adalah famirun mutasallitun wa dzu sarwatin min malin mutasallitun wa dzu sarwatin min malin yamna'u haqqallahi fi malihi. Famirun mutasallit. Yang pertama, kelompok pertama yang akan masuk ke dalam neraka paling pertama adalah amirun mutasallit. Apa itu amir? Tetangga saya tuh amir ya, karena ya. Amir Hamzah, amir apa? Teman kita ya. Pak Amir yang tuh naik haji itu Pak Amir. Tapi kalau yang itu Amir Samsudin, luar biasa itu ya. Tapi yang ini amir mutasallit, seorang amir pemimpin yang apa itu mutasallit? Mutasallit itu artinya yang zalim ya. Yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, amarnya dengan baik. Itu yang pertama. Makanya sangat ngeri ya kalau kita tahu bahwa betapa seorang pemimpin, seorang amir, seorang presiden, seorang menteri, seorang pejabat itu akan dipertanggungjawabkan. Mungkin orang akan semakin mikir 12 kali untuk, seperti dulu zaman sahabat ya, Khulafaur Rasyidin, pada tidak mau
Abu Bakar, Umar, Utsman semuanya pada tidak mau untuk menjadi amir, khulafaur rasyidin, khalifah. Karena mereka tahu betapa besar, betapa berat tanggung jawabnya. Yang kedua, kelompok kedua yang pertama kali akan masuk neraka adalah wadzu sarwatin min malin yamna'u haqqallahi fi malihi. Orang yang memiliki sarwatin min malin, orang yang memiliki harta kekayaan, yamna'u haqqallahi fi malihi, tapi dia yamna'u menahan hak Allah di dalam hartanya. Dia orang kaya dengan usaha keras, bekerja keras, dengan bekerja. Kalau zaman sekarang kalau kita bekerja keras saja udah nggak zaman sekarang katanya. Sekarang harus bekerja cerdas katanya ya. Kalau dulu hard work, sekarang the smart work katanya ya. Kalau orang bilang jangan cari uang tapi let the money work for you katanya. Saya juga nggak tahu itu gimana caranya ya. Ya mungkin nunggu apa itu lilin itu ya. Work smart katanya, jangan work hard sekarang. Ya, kayak Google gitu lah, work smart itu ya. Smart, nunggu datang ngajak bulan. Wadzu sarwatin, orang yang kaya, yang dengan bekerja keras, dengan bekerja, tetapi yamna'ul haqqallahi fi malihi, tetapi ketika Allah mengatakan bahwa di dalam hartamu itu ada hak milikku yang harus kamu berikan kepada orang lain. Di antaranya adalah zakat. Di antaranya adalah sedekah. Di antaranya adalah infak dan lain sebagainya. Tetapi dia yamna'u haqqallah fi mali, tapi dia tidak memberikan hak Allah tersebut. Dia mengatakan mungkin saya kan sudah bekerja keras, sudah bekerja smart, ini kan usaha saya semua. Mengapa kok enak-enak saja kamu datang tiba-tiba minta menekan tangan, enak saja saya yang kerja keras capek-capek, enak aja tiba-tiba datang menengadahkan tangan. Mungkin karena kita berpikir begitu ya. Padahal kalau kita pikir Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita kepercayaan dengan hartanya, kemudian Allah juga mempercayai kita dengan menjadi agennya Allah, distributor lah kalau jam sekarangnya mungkin ya. Kita aja kalau di Indonesia distributornya Pertamina, kita punya pom bensin gitu kan, wah Pak Bambang saya punya pom bensin misalnya, tapi bukan Bambang yang ini, Bambang yang sana ya. Sebagai distributor itu orang bangga, wah saya distributornya, I'm the sole distributor, agen tunggalnya apa misalnya. Kita bangga sebagai agen, sebagai distributornya perusahaan Bonafit misalnya. Maka sebetulnya kita harus lebih bangga dengan kalau kita dipercaya Allah untuk menjadi distributornya Allah, agennya Allah. Lewat apa? Lewat harta yang dititipkan kepada kita. Kemudian kata Allah, tolong kamu sebarkan juga ke yang lainnya. Lewat zakat, lewat sedekah, lewat infak dan lain sebagainya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini dikatakan orang kaya tetapi dia menahan hak Allah dari kekayaannya tidak diberikan kepada orang lain, termasuk kelompok kedua yang akan pertama kali masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Yang ketiga, ini yang tadi oleh kata Pak Anto nih. Wa faqirun fakhur. Inilah saya. Orang miskin sombong. Nah, ini udah nggak ada ininya lagi, udah nggak ada pilihannya ya. Orang miskin tidak beriman lagi, betul Pak dia. Betul. Udah orang miskin tidak beriman, tidak berislam lagi. Ini udah nggak ada pilihannya. Kalau ada orang kaya yang sombong, meskipun sombong itu nggak benar ya, masih ada sedikit wajar, kata orang kan wajar mau juga orang kaya, sombong sedikit wajar. Kalau juga ada orang yang miskin, kemudian juga dia juga tahu diri,
sopan, misalnya rendah hati, ya wajar juga orang miskin, masa miskin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, hamba yang baik itu adalah orang yang kaya, yang bersyukur, orang yang miskin, yang bersabar, itu yang masih baik. Yang paling baik juga adalah yang paling baik, yang paling jelek adalah ini, al-faqir, al-fakhur. Orang yang fakir, yang miskin, tapi sombong. Ada yang berikan sedekah, oh enggak, saya tuh enggak menerima sedekah kok. Cuma saya juga punya di rumah, udah punya makanan sebagainya, padahal enggak punya misalnya. Jaim misalnya ya. Orang yang miskin tapi penampilannya lebih hebat daripada yang kaya misalnya. Saya pernah membaca di media, mudah-mudahan tidak benar ya. Indonesia kan terkenal dengan banyak hutang luar negerinya, banyak katanya. Suatu saat karena sudah tidak lagi bisa membayar hutang yang kebanyakan itu, mereka Indonesia meminta pemutihan. Apa itu pemutihan? Apa itu kalau kita punya mobil itu? Write off lah, kalau kita mobilnya ketabrak atau begitu kan, pemutihan. Diundanglah negara donor Indonesia. Bertemulah mereka di markas PBB di mana? Di New York. Dalam meeting itu, yang pertama datang para donor, datang duluan menuju gedung itu. Diplomat dari negara donor, Jepang, sebagainya, Jerman, segala macam datang ke sana. Dan mereka kendaraannya kendaraan diplomat biasa aja gitu. Begitu berikutnya datang negara yang meminta pemutihan. Ternyata mobilnya lebih mewah daripada yang negara donor. Sampai orang bingung, ini yang mana yang meminta dilunas hutangnya, mana yang memberi hutang gitu ya. Sama bingung. Mudah-mudahan ini contohnya tidak benar, mudah-mudahan ya. Jadi kata Rasulullah SAW, kelompok ketiga, kelompok yang akan masuk neraka pertama kali adalah wa faqirun fakhur, orang fakir, yang sombong, yang takabur, yang jaim ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi di antara tiga itu, yang tiga kelompok itu ada garis merahnya adalah ada tiga sifat yang membuat orang termasuk dalam kategori masuk neraka. Yang pertama itu adalah apa tadi? Apa sifatnya kira-kira? Az-zulm, ya. Sifatnya adalah kezoliman. Apa itu zolim? Zolim itu bisa banyak definisinya, diantaranya adalah kita tidak meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, diantaranya zolim. Kita tidak memberikan, mestinya misalnya kita seorang pejabat misalnya mengayomi rakyat, tetapi kita pada kenyataannya tidak. Yang kedua, apa tadi orang fakir itu? Orang kaya yang tidak bersedekah, apa kira-kira sifatnya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-bukhlu. Ya, bakhil. Kikir, betul itu ya. Bukan kikil itu enak namanya ya. Itu masakan Padang gitu ya. Yang ketiga, apa tadi? Kira-kira sifat apa? Sifat yang tidak disukai oleh Allah dari yang orang yang ketiga tadi, yang orang yang fakir, tapi yang ini apa? Al-kibru ya. Apa itu al-kibru? Takabur, kesombongan. Jadi ada tiga sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibenci oleh Subhanahu wa taala, yang membuat kita bisa termasuk kategori yang masuk neraka. Yaitu yang pertama apa? Zalim. Yang kedua al-bukhlu. Yang ketiga al-kibru, takabur ya, kesombongan. Makanya dalam doa kita senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu agar terhindar dari sifat yang ketiga ini. Gimana doa kita diantaranya? Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahri, antaranya itu ya.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari sifat-sifat, di antara adalah sifat zalim, sifat bakhil dan juga sifat takabur. Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam hadis yang lain masih berhubungan dengan ini, Rasulullah bersabda, hadis sahih Muslim, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ulaika awwalu khalqillah tusa'ir bihim an-nar yaumal qiyamah ya Abu Hurairah. Ini kata Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Mereka itu tadi kata Rasulullah SAW, kelompok yang 3 orang tadi, kelompok bukan hanya 3 orang ya, 3 kelompok. Ulaika awal khalqillah tusa'aru bihim an-nar. 3 kelompok manusia yang awal khalqillah, 3 makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tusa'aru bihim an-nar, yang menjadi penghuni api neraka nanti yaumul qiyamah, ya, nanti di hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Bapak-bapak rahimakumullah. Mungkin itu saya yang bisa sampaikan karena ini juga ditodong. Mudah-mudahan juga tidak ada pertanyaan ya. Mudah-mudahan apa yang meskipun singkat tadi cuma 1 hadis tapi ada yang bisa kita petik di antaranya, mudah-mudahan termasuk kita kelompok yang 3 orang yang pertama yang masuk surga. Ya, apa tadi? Orang syahid, yang kedua al-mamluk, orang yang pejabat tapi yang kesibukannya tidak membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa tadi? Orang yang fakir tapi dia memiliki harga diri, yang tidak mau menjual, mengorbankan harga dirinya hanya karena dia tidak memiliki kekayaan. Semoga juga kita terhindar dari 3 orang kelompok yang tadi. Yang pertama itu adalah apa tadi? Seorang amir yang zalim, yang kedua orang kaya yang pelit, dan yang ketiga adalah orang fakir, orang miskin yang jaim tadi ya. Mudah-mudahan termasuk kita ini hindarkan dari ketiga sifat ini. Demikian yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian, barter. Bapak Ibu sekalian, demikian materi bernas dari Ustadz Abu. Ternyata materi pendek itu kadang-kadang terasa sangat bernas, dan salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu. Hanya cukup 1 hadis dan bisa kita pahami dengan lebih baik daripada banyak sekali hadis, tetapi kita lupa mana yang harus kita ingat dan mana yang penting. Nah, mungkin ide seperti ini akan sangat bermanfaat kalau katakanlah hadisnya itu kita fotokopi dan kita bagikan semuanya. Kita bisa cermati hadisnya, kita bisa ingat, kita bisa tempel di rumah, kita bisa taruh di saku, dan kita bisa mencoba untuk mengamalkan itu. Subhanallah. Karena selama ini kalau katakanlah saya hampir setiap ceramah yang ada itu saya rekam dan saya usahakan saya dengarkan terus. Ternyata meskipun saya dengarkan berkali-kali di mobil sambil ngoran, tapi karena saking banyaknya ceramah-ceramah yang ada, tidak ada yang cemandal satupun. Masya Allah. Iya, nggak ngerti kenapa ini. Paling tidak ada niatan lah, ada niatan. Artinya aktivitas mendengarkan itu sendiri moga-moga menjadi sebuah ibadah. Meskipun ternyata kok lupa, paling tidak waktu saya mendengarkan itu adalah ibadah. Entah ternyata setelah kasetnya mati saya lupa, itu udah urusan lain. Tapi
paling tidak ada aktivitas yang bernilai ibadah. Baik Bapak Ibu sekalian, ternyata ada pengingat yang harus kita semuanya camkan untuk kita tidak masuk menjadi ketiga kelompok ahli neraka, yaitu seperti yang tadi Ustadz Abu ingatkan, bahwa yang pertama adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang tidak amanah. Itu termasuk di antara, apakah kita ini pemimpin atau bukan? Saya pikir setiap manusia, setiap diri kita itu adalah pemimpin. Entah itu kita benar-benar memimpin di struktur organisasi ataupun di struktur rumah tangga kita. Seorang ayah katakanlah adalah pemimpin untuk keluarganya, seorang ibu juga memimpin urusan-urusan rumah tangganya. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi pemimpin yang ahli surga? Yaitu kita kembali kepada yang pertama, yaitu pemimpin atau orang sibuk yang kesibukannya itu tidak mengganggu ketaatannya untuk beribadah kepada Allah. Ini yang susahnya bukan main. Sangat susah. Karena apa? Karena kalau kita katakanlah kembali ke kampus, banyak sekali para pejabat itu yang mengagendakan rapat-rapat dan itu adalah menabrak jam-jam waktu sholat. Sehingga waktu sholat itu sangat pendek, itu pun dibarengkan dengan makan, isoma, istirahat, sholat dan makan. Jadi sholatnya diapit oleh istirahat dan makan. Jadi yang menyesuaikan itu adalah sholatnya, bukan aktivitasnya yang menyesuaikan. Nah, sudah saatnya kita harus balik budaya itu, bahwa yang kita utamakan adalah ibadah kita, kegiatan yang lainnya itu yang menyesuaikan dengan ibadah kita. Kelompok kedua yang menjadi ahli neraka itu adalah orang kaya yang tidak memberikan hak Allah atas kekayaan yang Allah diberikan atau titipkan kepada kita. Sebetulnya itu kembali kepada belief kita. Ada konsepsi yang ada di dalam benak kita, bagaimana kita mempercayai akan adanya harta yang ada pada kita. Apakah harta itu milik kita ataukah harta itu titipan Allah kepada kita? Ini kembali kepada belief itu. Kalau kepercayaan kita adalah itu harta milik kita, maka biasanya kita akan salah dalam mengeluarkan harta itu. Tetapi manakala harta itu kita yakini sebagai titipan Allah, maka kita akan berusaha untuk amanah. Dan kita harus ingat bahwa yang namanya harta milik kita sejatinya itu adalah harta yang kita makan hari ini dan harta yang kita keluarkan di jalan Allah. Dan harta-harta yang kita amalkan dalam sebuah hadis nantinya akan menjadi kawan kita yang akan menjelma menjadi sebuah makhluk yang rupawan yang menemani kita di dalam kubur kita. Dan yang ketiga, orang penghuni neraka adalah orang apa Pak Abu? Orang miskin yang sombong. Ini sudah nggak ada pilihannya, sudah miskin sombong lagi. Udah nggak ada orang suka itu. Dia sendiri juga tidak suka sebagai miskin ya. Apalagi orang lain lihat orang miskin sombong, udah hitam, gelap, kecil, umbelen, sombong lagi, waduh, menjijikkan itu orang-orang seperti itu. Dan ternyata dia akan menjadi ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Mari kita semuanya berdoa semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat zalim, sifat-sifat bakhil maupun sifat sombong ini, sehingga kita akan terhindar menjadi ahli neraka, terhindar dari sifat-sifat orang-orang ahli neraka. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan, maka Pak Abu insya Allah siap untuk menjawabnya. Silakan Bang Beta, Om Beta. Tuh nggak bisa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemimpin yang zalim. Bagaimana caranya kalau kita lihat, saya biasa mangkal sama pemimpin yang zalim itu dan ada di sekitar kita. Biasanya kita kenal juga, sering sama-sama, sering ketemuan, bisa bicara langsung. Tapi bagaimana menegur orang begitu ya? Maksudnya, aduh, banyak yang susah dia buat. Jadi cara yang benar menegur orang-orang seperti ini, maksudnya yang pemimpin yang zalim, bukan karena takut dia masuk neraka, tapi banyak masalahnya yang bisa muncul gara-gara dia. Tidak yang langsung ini Om, persorangan, karena saya biasa ketemu. Itu saja. Kedua, takabur. Ini bukan terlalu mikir tapi takabur. Ya, masih kesombongannya itu merasa ilmunya lebih atau memandang remeh orang. Saya takut masuk ke situ karena biasanya saya lihat biar cara salatnya atau apanya, saya biasanya dalam hati perasaan salah-salah nih. Tapi ya itu takutnya itu justru memandang remeh orang, merasa diri betul, itu yang saya takuti. Itu bagaimana caranya hindari yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Peta. Saya tuh kalau ada Om Peta suka deg-degan, suka nanya terus, jadi pertanyaan susah lagi jawabannya. Yang pertama tadi tentang pemimpin yang zalim ya. Itu kembali ke bagaimana menurut kita kemampuan kita. Mungkin kita lihat ya seperti apa orangnya, pemimpinnya kan. Kalau dia orangnya misalnya easy going, kalau mendapatkan open comment misalnya, ya kita terbuka aja dengan kata-kata yang baik, misalnya maaf. Kalau ada orang yang misalnya kelihatannya tidak akan menerima saran secara terbuka, mungkin lewat cara yang lain ya, misalnya pakai kotak pos atau apa. Jadi mungkin kita harus lihat seperti apa ininya. Seperti sekarang kan orang misalnya ada orang yang langsung di negara, misalnya orang yang demo ke jalan, ada juga orang yang lewat Twitter misalnya sekarang kan. Mungkin orang melihat kalau tipe pemimpin begini, mungkin dia lebih cocoknya, lebih sukanya kalau masukannya tidak terbuka, tapi secara tertutup melalui pesan dan sebagainya. Mungkin kita sendiri ada yang melihat seperti apa pemimpin itu, kemudian kemampuan itu seperti apa. Kalau kita misalnya orangnya senang dengan open terbuka, tapi kita juga nggak bisa menyampaikannya, mungkin kita juga minta bantuan orang lain untuk menyampaikannya. Jadi mungkin kita sendiri yang melihat seperti apa kapasitas kita, kemampuan kita untuk memberikan masukan kepada pemimpin tersebut ya. Mungkin itu Om Peta. Nanti Pak Bambang akan menambahkan ya, insyaallah. Yang kedua, yang orang tidak terlalu fakir sih, tapi yang jelas sifat takabur, mau dari orang fakir, mau dari orang kaya, itu tetap saja tidak baik ya. Sifat kibir tadi, sombong itu mau orang kaya mau itu nggak boleh sombong. Tapi ini kalau orang kaya sombong masih agak mendingan, orang mungkin melihatnya ya wajar ke orangnya. Tapi ini yang sudah. Tapi bagaimana kalau orang yang tengah-tengah ini kata Om Peta ya, orang yang tengah-tengah tapi sombong, tetap saja yang namanya sombong tidak boleh ya, tidak baik. Tapi kalau misalnya itu tadi misalnya seperti wah itu kayaknya orang sholat kayaknya nggak benar, saya juga bisa ya. Kalau menurut kita memang itu benar, ada orang salat misalkan yang sujudnya tidak benar, mungkin kita perbaiki, kita sampaikan dengan secara hikmah, dengan baik-baik. Dan juga ya kalau kita dalam hati kita bersit misalnya kesombongan, kita merasa wah kayaknya itu nggak benar, saya juga bisa kayak gitu. Mungkin kalau kita merasa tadi kok saya merasa agak sedikit sombong ya, segeralah kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, mungkin tadi saya kok merasa dalam hati saya, ini orang kok nggak benar sih. Segera kita mungkin beristighfar ya. Kemudian nanti
Kalau kita memang itu betul, kita beritahu dengan baik-baik. Mungkin begitu Om Peta, sedikit saran dari saya. Mudah-mudahan nanti kurang jelas nanti bisa nanya lagi ke yang lain ya, insya Allah. Itu pertanyaan yang pertama itu sebetulnya kalau kita lihat hadisnya, masih ingat ya Om Peta ya? Kalau kita melihat kemungkaran, kalau kita anggap bahwa perbuatan sang pemimpin itu sebagai sebuah kemungkaran, kan ada 3 kriteria itu. Kalau itu kita melihat kemungkaran, maka yang pertama adalah apa? Cegahlah dengan tangan. Yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan hati ya, dengan hati. Nah, cuma caranya bagaimana itu memang sebisa mungkin bukan ditampar ya, tapi sebisa mungkin bagaimana supaya tidak menyinggung atau tidak membuka aib. Nah, ini kebanyakan dari orang-orang itu mereka membuka aib. Itu yang tidak boleh. Katakanlah dengan demo dan kita mencaci maki pemimpin, itu tidak boleh. Mungkin dalam hal ini kita bisa belajar dari sahabat saudara-saudara kita kaum salafi. Kalau mereka itu melihat ada perbuatan mungkar sang pemimpin, maka mereka datangi pemimpin itu dan sampaikan nasihat-nasihatnya. Masalah itu mau diambil atau tidak itu sudah bukan urusan dia lagi, tetapi dia sudah laksanakan kewajibannya dengan mengingatkan sang pemimpin itu. Nah, kalau orang-orang yang di jalanan itu yang dibayar oleh LSM itu biasanya mereka mencaci maki dan menunjukkan aib-aib para pemimpin, dan itu tidak benar itu. Itu caranya seperti itu. Yang kedua tentang orang yang apa tadi? Takabur ya. Itu memang kalau kita melihat orang cantik, orang ayu dan dia kemayu, kita masih sedikit dia cantik dan di kemayu, mungkin wajar lah gitu loh. Tapi kalau dia tidak cantik dan kemayu, maaf, tahu kemayu ibu-ibu? Susah ya kalau kemayu itu bahasa Indonesianya apa ya? Sok cantik atau orang tidak bagus. Ini gembagus, itu bahasa Jawa sih masalahnya sih. Wong ora bagus ning gembagus, seperti wong ora ayu ning kemayu gitu loh. Atau gampangnya mungkin tidak cantik sok centil gitu loh, kan itu centil mungkin ya, lain. Wah ya genit, enggak juga deng, sorry saya tidak bisa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi tidak pas itu. Orayu neng kemayu itu membuat mata jadi kusut, iya, tidak suka ingin melihatnya. Jadi pada intinya memang seperti yang Ustadz Abu katakan, takabur entah itu dimiliki oleh orang baik ataupun oleh orang buruk, orang berpunya atau orang tidak berpunya, tetap itu adalah sifat-sifat setan, jadi harus kita hindari untuk itu. Bu Linda, jadi mau tanya? Silakan, kayaknya terlalu jauh ini.
Terima kasih Uni Linda. Yang pertama fitnah dengan zalim ya. Kadang-kadang fitnah bahasa Indonesia lagi ya, bukan fitnah bahasa Arab. Jangan fitnah, saya tuh enggak kok. Itu fitnah bahasa Indonesia itu. Karena kalau fitnah bahasa, maka kemudian menggunakan ayat. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Padahal maksudnya bukan fitnah nuduh itu ya. Fitnah dalam bahasa Arab itu artinya lebih banyak lagi. Dan adalah dalam hadis itu al-fitan, itu fitnah-fitnah di akhir-akhir termasuk ada dajjal, itu termasuk fitnah semuanya itu. Jadi yang saya pahami mungkin fitnahnya bahasa Indonesia ya, menuduh itu. Jadi mungkin yang itu orang tidak melakukan sesuatu tapi dianggap melakukan sesuatu, itu mungkin fitnah dalam kita bahasa Indonesia kita itu. Jangan fitnah dong, saya kan enggak. Mungkin suka begitu ya. Karena kalau dalam fitnah bahasa Arab yang ayat yang tadi al-fitnah tu asyaddu minal qatl itu artinya lebih luas lagi. Di antaranya adalah semua berbagai macam kemaksiatan, ciri-ciri datangnya hari kiamat itu termasuk dalam fitnah ya, al-fitan, hadis tentang fitan. Tapi kalau zalim itu secara umum mungkin zalim itu tidak melaksanakan satu atas haknya, itu namanya zalim ya. Kita orang tua kepada anak kita, suami kepada istri, guru kepada murid, kemudian misalnya tetangga dengan tetangganya, kalau ada hal-hal yang seharusnya kita berikan, yang seharusnya kita sampaikan tapi tidak, termasuk juga di dalamnya adalah hak-hak orang lain yang kita tidak sampaikan, termasuk zalim. Kemudian yang kedua tadi tentang saudara atau apa yang kita juga mungkin merasa tidak enak ya. Ini memang agak sedikit susah ya. Mungkin kalau orangnya suka mengaji dan memang yang namanya sedekah itu ini penyakit kita umat muslim. Antara kesolehan individu dan kesolehan sosial ya. Kita itu kadang-kadang kita secara individu sangat soleh, kita rajin ke segala macam, syahadatnya oke, sholatnya juga oke. Tetapi begitu zakat, begitu sedekah, kita kadang-kadang suka agak kurang oke. Ya mungkin saya juga pribadi begitu ya. Kalau sholat insya Allah lah kita 5 kali sehari segala macam puasa. Tapi begitu sedekah, begitu kita ngasih kencing, saya juga suka pilih-pilih dulu mana nih yang agak kecil angkanya, mana yang sudah agak lecek sedikit gitu kan, mana bunyi yang paling keras, pelentung gitu maksudnya gitu kan. Ini saya akui ini tampaknya penyakit kita semua umat muslim ini. Saya pernah ikut, saya itu ingin tahu seperti apa sih kebaktian di gereja itu. Saya ikutnya waktu itu di Amerika, nggak di Indonesia. Kalau di Indonesia takut keluar dari gereja, wah nanti disangka wah udah murtad gitu ya. Saya ingat seperti apa. Di gereja itu kalau habis kebaktian itu nggak ada, kencengnya nggak berputar begini karena gereja itu ada bangkunya kan. Jadi si petugas itu bawa keranjang yang pakai kayu panjang itu Bang. Jadi dia sebelah sini gini, jadi gini terus sampai ke ujung, sebelah sini satu lagi gitu. Saya lihat orang-orang itu ngasih itunya itu $50, minimal 20 gitu. Wah. Jadi begitu saya itu satu gereja itu, wah uangnya tuh $50 semua. Waduh, orang muslim kayaknya harus belajar nih bagaimana mereka generousnya ketika bersedekah ya. Padahal dalam Islam, dalam Quran setiap kata-kata iman selalu diikuti dengan kata solehat. Amanu wa amilus solehat. Selalu kata-kata iman diikuti dengan kata-kata amal soleh. Kata-kata iman diikuti dengan sedekah. Karena namanya sedekah, apalagi yang wajib seperti zakat, itu sedekah yang sunnah, sedekah yang biasa, itu artinya kan dari kata sidik ya. Sedekah dari kata sidik, kalau kita habis ngaji apa yang kita baca, shadaqallahul azim kan, satu kata itu. Apa artinya sedekah? Itu artinya pembenaran dari apa yang kita yakin dari iman kita. Kalau kita mengatakan aku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, buktinya apa? Sedekah itu buktinya. Lihat dia bersedekahnya. Untuk yang kasus Uni ini mungkin karena dia rajin ke pengajian sebagainya, bisa nitip aja ke ustadz yang di pengajiannya. Tolong dong dibahas tentang masalah sedekah, bagaimana keutamaan sedekah, bagi orang yang kaya apalagi diberikan dia contohnya
Bagaimana orang yang banyak sedekahnya, para sahabat misalnya siapa? Contohnya Abu Bakar, Utsman, orang-orang yang kaya tapi juga yang banyak sedekahnya. Ternyata semakin dia banyak bersedekah, semakin kaya. Mungkin kalau di Indonesia suka ikut pengajian Ustaz Yusuf Mansur misalnya, spesialis dalam hal bersedekah. Mungkin itu saran dari saya ya. Jadi kadang-kadang kalau orang sama ke anak kita itu kalau disuruh aja sama orang tuanya suka susah ya. Tapi coba suruh sama gurunya, nggak berani dia nolak. Ya, coba aja kita nyuruh, kalau kita nyuruh ke anak kita nggak mau, nitip sama gurunya, nitip pesan, mereka tuh mau. Anak saya itu kalau kata gurunya kan, kamu harus bawa tasnya sendiri ya, jangan nyuruh orang tua. Wah itu kalau saya jemput anak saya yang kecil, kalau dia di depan gurunya, sini saya bawa tasnya, no, begitu gurunya pergi langsung langsung gitu. Wah ternyata anak kecil itu emang luar biasa sama gurunya. Begitu gurunya masih ngeliatin, dia nggak mau, dibawa terus sendiri tasnya. Begitu gurunya udah masuk, langsung diginiin ke saya tasnya, disuruh dibawa. Jadi betapa sama gurunya sangat takut, dan wah mereka tuh nggak berani sama gurunya. Mungkin juga bisa ada baiknya nitip pesan sama ustadznya di pengajian itu, coba dong di ini ya. Jangan juga takut-takut, itu juga diberikan ini pencerahan bagaimana orang yang sedekah itu ya, bagaimana ininya orang sedekah. Di hadisnya dijelaskan bahwa sedekah itu bisa menolak bala dan sebagainya. Sedekah itu bisa membuka pintu rezeki kita yang berikutnya. Dan ingat tadi seperti yang sebagai agen Allah itu ya. Mungkin itu sedikit saran dari saya. Demikian. Ada pertanyaan lain? Silakan. Harus pakai halo ini sebetulnya. Terima kasih Mbak Tati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah jelas ya Om Beta ya. Kalau salah satu yang saya sering lakukan Om Beta, kalau kita sama-sama beribadah dan kita melihat ada seseorang yang lain cara beribadahnya dengan kita, maka saat itu biasanya kalau saya langsung minta penjelasan. Kenapa begitu, kenapa begini. Ada salah seorang jamaah di sini, dia bukan orang Syiah, tetapi dia kalau sholat ngejejer aja, tidak sedekap. Jadi Allahu Akbar enggak diangkat tangan, tetap gini aja. Allahu Akbar. Udah gini aja. Kadang-kadang saya lagi ngobrol, tak tanya kan. Wait brother. Ya diem aja gini. Ternyata dia sudah mulai sholat. Saya pikir baru siap-siap gitu loh. Setelah itu saya tanya dia, kenapa begitu? Ternyata dia kelompok abadi di orang orang Yaman masuk kelompok itu. Jadi di daerah situ itu memang ada orang Sunni, ada orang Syiah dan orang itu kelompok ini abadi. Memang begitu. Iya. Ya. Nah, di dalam setelah itu dia satu-satunya gitu, dan saya tanya dengan dengan ibadah si
Ahmad No Salt itu, bincang-bincang tentang itu. Terus saya tunjukkan hadisnya, kebetulan di sini ada apa itu ya, tarjih, putusan tarjih, saya tunjukkan semuanya begini. Dalil-dalil tentang yang bersedekap, saya tunjukkan semuanya, terus dia baru menjelaskan bahwa dia mengikuti aliran itu. Alright gitu. Nah, hari berikutnya itu ada pelajaran fikih oleh Syekh Rashid di sini. Nah, saat itu kita bahas juga bersama-sama. Ternyata Syekh Rashid karena beliau imam dan bersedekap, ya dia mengatakan yang benar adalah yang bersedekap itu. Tapi yang jelas, anyway, kita perlu meminta klarifikasi apabila ada perbedaan. Jadi kita tidak mencibir, kita tidak memandang rendah, kita tidak menyalahkan, tapi kita perlu bertanya. Kalau sudah bertanya bahwa itu adalah keyakinan dia, ini adalah keyakinan kita, that's all. Itu yang harus yang bisa kita lakukan tanpa kita merasa benar. Bukan merasa benar. Kita harus merasa bahwa yang kita lakukan adalah benar ya. Karena harus yakin, karena ini adalah sebuah keyakinan. Jadi sama halnya ketika kita sebagai orang Islam, kita harus yakin bahwa Islam adalah yang paling benar. Yang benar, dan selain Islam itu salah. Itu adalah sebuah keyakinan. Sama halnya dengan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Kita harus yakin bahwa yang kita lakukan itu adalah yang benar. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi, ada pengumuman?